Selamat datang kembali pada debat publik antar calon bupati dan wakil bupati Blora tahun 2020. Pemirsa JTV, kita lanjutkan debat publik segmen ketiga ini dengan masih fokus pada pendalaman materi terhadap visi dan misi para paslon. Modelnya sama dengan segmen 2, hanya yang berbicara adalah para calon wakil bupati. Moderator akan memberikan pertanyaan yang telah disusun bersama oleh panelis terhadap salah satu calon wakil bupati, kemudian ditanggapi oleh kedua calon wakil bupati lainnya, dan putaran selanjutnya berurut sedemikian. Waktu untuk masing-masing calon wakil bupati untuk menjawab pertanyaan adalah 1,5 menit, dan tanggapan sanggahan dari masing-masing calon wakil bupati lainnya adalah 1 menit. Sekali lagi, jawaban dan tanggapan atau sanggahan tentunya harus sesuai dengan tema pertanyaan. Baik, kita mulai pertanyaan untuk calon wakil bupati paslon nomor 2. Ikhwal Gender. Dalam mewujudkan visi sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, paslon artis menetapkan program kerja Mandeng Sedulur Meteng dengan program percepatan penurunan stunting, angka kematian bayi, ibu dan anak. Dalam berbagai kasus di Kabupaten Blora, angka kematian ibu ada di peringkat 17 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Sementara itu, angka kematian bayi berada di peringkat 18 dengan 129 kasus. Dengan kondisi demikian, apa program nyata saudari untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Blora? Jawaban dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Kami dari pasangan artis terkait dengan apa yang disampaikan oleh pertanyaan moderator, Mandeng Sedulur Meteng, maksud kami adalah mempercepat penurunan stunting, angka kematian bayi, ibu dan anak. Kami akan memperhatikan bagaimana program yang akan kami lakukan. Pertama, bagaimana kita mengoptimalkan posyandu yang ada di lingkungan RT, kemudian bagaimana kami memanfaatkan puskesmas yang ada di desa, kecamatan masing-masing, dan kami akan memberdayakan bidan yang ada di desa untuk aktif. Bagaimana pendataan yang dilakukan, bahwa kami benar-benar memperhatikan saudara-saudara kami yang mengalami penurunan stunting, dan kami juga akan bagaimana nanti ke depannya kami akan membangun rumah sakit di Blora wilayah selatan dan di Blora wilayah barat yang benar-benar juga membutuhkan perhatian, bahwa kami membutuhkan semuanya, fasilitas yang memang harus benar-benar ada untuk rakyat kami. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, tanggapan atau sanggahan dari calon wakil bupati paslon nomor 3. Dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Untuk masalah stunting tentunya kita harus mengoptimalkan bagaimana caranya dicari akar masalahnya dulu, yaitu dari hulu, yaitu tentang kepemudaan. Bagaimana nantinya kepemudaan ke depan bisa kita edukasi, kita sosialisasikan bagaimana peran serta pemuda atau perempuan dalam pembangunan Kabupaten Blora ini, sehingga angka stunting bisa ditekan ke depannya. Tentunya ini perlu sosialisasi bagaimana bisa menekan perkawinan dini, karena perkawinan dini di mana-mana itu akan membuat peningkatan untuk stuntingnya ke depan. Demikian jawaban dari paslon wakil bupati 3. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon wakil bupati nomor 3.
Selanjutnya, tanggapan atau sanggahan dari calon wakil bupati paslon nomor 1. Dalam waktu 1 menit, dimulai Bapak bicara. Silakan. Ada dua hal poin utama ketika kita berbicara tentang bagaimana cara menekan angka kematian bayi dan bagaimana cara menekan angka stunting. Satu, fokus utama kita adalah si ibu itu sendiri. Suplai gizi, pemantauan kesehatan bagi si ibu yang mengandung janin ini perlu mendapat perhatian khusus. Angka stunting bisa ditekan ketika kita memperhatikan kesehatan calon janin sejak di dalam kandungan. Pengawalan proses ini dilakukan dari awal sampai pada saat dia dilahirkan, dan pastikan bagaimana supaya saat dilahirkan dia juga mendapatkan gizi yang cukup, baik itu dari asupan ASI oleh ibunya maupun tambahan gizi dari luar ASI. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak calon wakil bupati nomor 1. Putaran pertama sudah cukup. Selanjutnya kita masuk kepada putaran kedua. Pertanyaan untuk calon wakil bupati paslon nomor 3. Ikhwal ekonomi pertanian. Dalam mewujudkan visi menjadikan masyarakat Kabupaten Blora yang mandiri, maju, sejahtera, dan bermartabat, umat menetapkan misi nomor 3, yaitu memulihkan dampak COVID-19 dan meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang didukung pembangunan infrastruktur yang mantap, dengan salah satu program kerjanya adalah mengupayakan ketersediaan pupuk secara kontinu untuk masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah-langkah konkret saudara dalam penyediaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani di seluruh lahan pertanian di Kabupaten Blora dengan harga yang terjangkau dan tidak memberatkan petani? Silahkan jawaban saudara dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Untuk kebutuhan pokok pupuk di Kabupaten Blora memang menjadi suatu masalah. Oleh karena itu, langkah-langkah ke depan yang perlu kita lakukan, satu, itu penambahan. Karena pupuk ini langka, tentunya ada penambahan subsidi. Kita alokasikan anggaran untuk pupuk yang bersubsidi, kita anggarkan. Yang kedua, dengan cara pendataan yang benar, ya tentunya akan mencakup kebutuhan petani yang dimana saat ini biasanya teralokasi 75% dari pendataan itu, sehingga kita tingkatkan betul-betul mendata dengan baik. Yang berikutnya, pupuk kedepannya itu sangat langka. Tentunya kita harus punya terobosan. Terobosan apa yang harus dilakukan? Karena Blora ini adalah cukup baik peternakan di bidang sapi. Tentunya kita edukasi, sosialisasikan ke masyarakat bahwa ada salah satu alternatif pupuk, yaitu pupuk organik, yang dimana itu bisa menambah kebutuhan petani yang di masyarakat Kabupaten Blora agar tercukupi, yaitu dengan pupuk organik tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih paslon wakil bupati Umat. Selanjutnya, tanggapan dari calon bupati paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Jadi problem kelangkaan pupuk ini terjadi bertahun-tahun, Mas. Jadi tidak sekali dua kali. Jadi kalau kita hanya berbicara tentang pendataan, saya pikir pendataan yang hari ini dilakukan juga sudah dilakukan. Tapi ternyata pupuk juga masih langka di pasaran. Kalau menurut saya, problem utama dari kelangkaan pupuk ini adalah proses distribusinya. Bagaimana pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk ini supaya pupuk bersubsidi ini bisa jatuh ke tangan yang berhak. Karena Pemda tidak bisa menganggarkan subsidi pupuk. Subsidi pupuk itu adalah milik pemerintah pusat, bukan Pemda. Jadi fungsi Pemda itu adalah fungsi bagaimana, satu, memastikan setiap petani
baik itu petani di sawahnya sendiri maupun pesangga petani di hutan, itu mendapatkan jatah pupuk. Yang kedua adalah Pemda harus bisa mengawal distribusi pupuk itu supaya tepat sasaran kepada petani yang memang mempunyai hak untuk disubsidi pupuknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari calon Wakil Bupati Paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Untuk kesediaan pupuk yang ada di Kabupaten Blora, kuncinya hanya satu. Bagaimana kita berkoordinasi dengan kementerian dan dinas provinsi dan PT Petrokimia. Bagaimana nanti kami menjadi pimpinan di Kabupaten Blora, kami akan menolak kartu tani. Dan kami akan menyesuaikan dengan RDAK yang ada. Kami juga akan nanti berkoordinasi ke bawah dengan kelompok tani, dengan kepala desa, bagaimana ketersediaan pupuk itu benar-benar ada di saat masyarakat memang harus membutuhkan. Dan terkait dengan pertanian, kami juga akan mengupayakan adanya infrastruktur pendukung pertanian yang ada di Kabupaten Blora. Bagaimana irigasi ini juga akan terpenuhi. Bagaimana masyarakat menginginkan adanya penambahan upaya irigasi yang ada di Kabupaten Blora. Jalan usaha tani juga sangat dibutuhkan untuk mendukung adanya pertanian. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk putaran ketiga, pertanyaan untuk calon Wakil Bupati Paslon nomor 1. Ikhwal Wisata. Dalam mewujudkan visi dan misi Paslon Asri di bidang pariwisata, Paslon Asri menjanjikan program aksi berupa mendorong pembangunan dan sinergitas usaha pariwisata BUMN, BUMD, dan BUMDes. Untuk pengembangan destinasi wisata diperlukan pemenuhan prasyarat pokok, yaitu accessibility, kemudian menjangkau lokasi wisata, atraktivitas, daya tarik objek wisata, dan amenities, fasilitas penunjang di lokasi wisata. Sementara seperti kita ketahui bersama, dari sisi lokasi, Kabupaten Blora tidak terletak di jalur utama Trans Jawa. Pertanyaan, bagaimana strategi dan langkah nyata Paslon Asri dalam merancang program pengembangan pariwisata di Kabupaten Blora yang dapat mendatangkan banyak wisatawan dengan mensinergikan stakeholders? Jawaban 1,5 menit saat Anda mulai bicara. Silahkan. Blora mempunyai banyak potensi wisata. Saya contohkan satu saja. Blora mempunyai khas unik, yaitu adalah hutan jati. Di situ akan banyak sekali potensi-potensi wisata alam yang bisa kita garap. Pemda bisa bekerja sama dengan perhutani dan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar melalui BUMDes yang ada di desa tersebut untuk mengolah areal wisata ini menjadi wisata yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan asli desa. Untuk mewujudkan itu, tantangan pertama kita memang kita mendapatkan warisan infrastruktur yang buruk di Blora. Tantangan ke depan kita adalah bagaimana kita untuk membangun pusat-pusat wisata yang aksesnya mudah dijangkau oleh masyarakat. Kalau untuk luar kota kita bisa memang menggunakan akses orang datang ke sini melalui jalur kereta. Dan kita juga sudah mulai dibangun Bandara Nguram. Saya pikir untuk titik orang bisa datang ke Blora itu sudah tercukupi. Tinggal bagaimana dari stasiun, dari bandara, jalan menuju tempat-tempat wisata ini bisa dilalui dengan aman dan nyaman. Sehingga wisata merasa bahagia, wisatawan bisa merasa menikmati itu dengan tanpa keluhan infrastruktur penunjangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Selanjutnya, tanggapan sanggahan dari calon Wakil Bupati Paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Terima kasih. Blora ke depan akan punya Bandara Nguram. Bagaimana kita juga sudah punya fasilitas hotel yang ada saat ini. Kemudian kita juga akan mengembangkan wisata alam. Bagaimana kita sudah punya lokotor, kita punya wisata hutan,
dan bagaimana kita juga akan mengembangkan wisata budaya. Kita ada barongan, kita ada tayub, kita ada ketoprak. Bagaimana hal itu kita bisa ekspor ke dunia luar bahwa inilah Blora. Kemudian juga ada wisata kuliner. Yang terkenal saat ini kita punya sate Blora, kita punya lontong opor. Bagaimana kita bisa menyelaraskan itu semua. Kita punya wisata adat, kita punya kampung kuliner. Bagaimana semua itu bisa dikenal di masyarakat luas bahwa jalan yang ada di Kabupaten Blora ini harus benar-benar baik. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, kita akan bekerja dengan Menteri Keuangan, bagaimana nanti ke depan. Baik, Terima kasih. waktu cukup Ibu. Selanjutnya tanggapan sanggahan dari calon wakil bupati paslon nomor 3. Sama dalam waktu 1 menit, dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Tentunya untuk meningkatkan pariwisata, bahwa Blora mampu untuk dilihat dengan baik. Tentunya pertama, yaitu menyediakan SDM pariwisata yang handal. Tentunya itu sebagai tahapan pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas objek wisata yang akan dibangun. Tentunya Blora ke depan tidak perlu banyak wisata mungkin, tapi ada 1 atau 2 yang kita jadikan acuan. Jadi di sana nanti kita bangun betul-betul yang sarana-sarana prasarananya yang memadai. Contohnya yaitu membuat paket-paket wisata yang menarik. Bagaimana orang luar atau luar Blora bisa dolan ke Blora dengan infrastruktur yang sudah mantap. Tentunya dalam kolaborasi nanti itu jadi satu paket, misalkan wisata alam, kuliner, dan budaya, jadikan satu sehingga masyarakat Blora akan menikmati hasil yang sudah kita buat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para calon wakil bupati. Saya kira ini jawaban yang luar biasa semuanya, begitu. Pemirsa, demikian tadi pendalaman visi dan misi terhadap para calon wakil bupati Kabupaten Blora pada Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020. Kita beri aplaus kepada para calon wakil bupati ini. Dan untuk selanjutnya, pada segmen keempat nanti kita akan menyimak debat antara ketiga paslon. Tapi sebelumnya, mari kita lihat pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita kembali ke debat publik antar calon bupati dan wakil bupati Blora tahun 2020. Kita akan lanjutkan debat yang telah memasuki segmen keempat. Pada segmen keempat ini, sepenuhnya milik dari para paslon. Moderator hanya bersifat mengatur dan memfasilitasi. Model yang kita gunakan pada segmen ini adalah salah satu paslon, bisa calon bupati atau wakil bupati, saya beri kesempatan bertanya kepada salah satu paslon lainnya terkait tema apapun tentang apa yang akan dilakukan untuk Blora ke depan. Kemudian paslon tersebut menjawabnya dan selanjutnya ditanggap balik lagi oleh paslon penanya. Kemudian paslon penanya tadi saya beri kesempatan lagi untuk bertanya pada paslon berikutnya. Paslon berikutnya tersebut menjawab. Dan paslon penanya menanggapi balik jawaban paslon tersebut. Dengan putaran selanjutnya berurut dengan model sedemikian. Waktu untuk masing-masing baik saat bertanya, menjawab, atau menanggapi balik adalah 1 menit. Sekali lagi jawaban dan tanggapan sanggahan tentunya harus sesuai dengan tema pertanyaan. Baik, kita mulai untuk putaran 1 tahap 1. Saya persilahkan paslon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Tuti dan Mas Reza. Kalau menurut data tentang kemiskinan di Kabupaten Blora, ini yang terakhir tercatat 11,32%. Nah, bagaimanakah menurut Ibu dan Mas Reza cara menangani atau bagaimana solusinya sehingga kemiskinan di Kabupaten Blora bisa menurun? Terima kasih. Baik. Selanjutnya jawaban paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit dimulai nanti saat Anda bicara. Silahkan. Pertanyaan dari paslon nomor urut 3 terkait dengan kemiskinan, yang mana kemiskinan itu dimanapun berada itu selalu yang banyak masuk dalam kategori kemiskinan adalah masyarakat pedesaan. Maka dari itu, untuk mengentaskan kemiskinan yang di wilayah kita, wilayah Kabupaten Blora, yang ada di pinggiran Kabupaten Blora, itu yang paling utama. Adapun yang kami maksud, tadi sudah kami sampaikan di misi kami bahwa semua untuk pembangunan, baik itu termasuk mengangkat kemiskinan, itu kita mulai dari desa. Mungkin Mas Risa. Masih ada. Sudah cukup. Selanjutnya tanggapan balik dari paslon nomor 3 terkait jawaban dari paslon nomor 1. Silahkan. Ya, jadi tadi saya menanyakan bahwa bagaimana caranya kita menurunkan ya. Mungkin kalau menurut saya bisa kita petakan dulu ya. Jadi apa sih penyebab kemiskinan itu? Mungkin ada kelompok yang mungkin sudah renta, kemudian juga yang sudah tidak bekerja, dalam arti adalah umur yang sangat tua, sehingga itu perlu kita berikan bantuan sosial untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk kelompok yang muda, yang masih usia produktif, barangkali bisa kita berikan banyak pelatihan dan kita bantu mencari atau solusinya permodalan. Jadi kita perbanyak keterampilan dia dan permodalan. Kemudian juga kita siapkan posko-posko gebrak kalau saya ya, jadi gerakan bersama atasi kemiskinan dengan mengintegrasikan seluruh OPD. Jadi tidak lagi OPD itu parsial dalam kegiatannya, tapi terpadu. Nah, kita lihat berapa jumlah kemiskinan. Terima kasih. Baik, masih tetap pasangan calon 3, tapi bertanya kepada pasangan calon 2. Saya persilakan lagi untuk bertanya kepada paslon nomor 2, waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Pak Arif. Terima kasih. Saya ingin menanyakan bahwa selama ini kan kalau kita lihat postingan-postingan atau di mana-mana itu jalan Blora itu memang jelek ya. Jadi identik dengan Bantu, sehingga Bapak ini ingin memperbaiki secara totalitas. Nah, sebenarnya yang saya ingin tanyakan, menurut Bapak itu sebenarnya infrastruktur Kabupaten Blora ini seperti apa toh? Dan bagaimana kok bisa demikian begitu? Terima Pak. Baik, ditahan dulu Pak Arif. Selanjutnya silahkan dalam waktu 1 menit untuk menjawab dimulai saat Anda bicara. Jadi berbicara soal infrastruktur, memang kondisi Blora ini sekarang jalan yang rusak ini menurut data hampir sekitar 300 sampai 350 km. Nah, selama ini kendala yang kita hadapi memang kaitannya keterbatasan anggaran. Jadi focusing anggaran itu sangat diperlukan. Ketika fokus pembangunan kita kemarin berfokus kepada penataan kota, pembangunan gedung-gedung, trotoar dan lainnya, sehingga pembangunan jalan ini terlupakan. Nah, ke depan ini kita harus bagaimana mencari peluang-peluang penganggaran. Jadi mulai bagaimana kita mendapatkan bantuan provinsi, kita juga ke pusat, skema-skema yang sekiranya
bisa kita lakukan, akan kita lakukan. Termasuk skema pinjaman. Pemda dimungkinkan untuk melakukan pinjaman dalam rangka pembangunan infrastruktur. Karena kunci pembangunan di Blora ini jalannya harus bagus, infrastruktur harus bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggapan balik dari paslon nomor 3 dalam waktu 1 menit. Ya, terima kasih Pak Afif atas ide-idenya itu. Nah, mungkin kita perlu tahu bahwa kondisi jalan yang sebenarnya. Jadi keseluruhan itu mungkin kalau kita bandingkan dari Anyar sampai Pananukan, jadi 1.210,84 km, di mana 60% lebih, jadi kurang lebih sekitar 60,27 itu adalah terdiri dari jalan yang baik. Di mana jalan yang baik itu 48 baik dan 12 itu adalah mungkin sedang.